masih sangat besar Pendidikan di dalam Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. 75 tahun Indonesia Manusia itu merdeka dalam bentuk yang bangsa. belajar Namun di Indonesia, kesenjangan pendidikan masih menjadi Hai, aku Cynthia Maharani Wibowo, bisa dipanggil Cia. Saat ini aku mahasiswa aktif di UNJ dari Usaha Perjalanan Wisata, dan sekarang aku semester 2. Karena ini bukan cuman soal anak yang bisa belajar ke sekolah atau enggak, tapi lebih ke siapa yang benar-benar dapat kesempatan belajar layak gitu. Karena masih banyak sekolah yang cuman formalitas, gurunya kurang atau fasilitasnya minim banget gitu. Jadi ya bukan soal bisa sekolah aja, tapi bisa beneran belajar gitu. Jujur ya, kota dan desa tuh jadi dunia yang berbeda gitu ya. Kayak di kota belajar udah digital, tapi di desa listrik aja kadang belum stabil gitu, apalagi sinyal kan. Jadi ya akses itu bukan cuma soal jarak gitu, tapi juga soal teknologi dan kualitas pengajaran. Karena sistemnya tuh masih terlalu one size fits all gitu. Padahal kan konteks tiap daerah beda-beda ya. Misal belajar tentang transportasi modern, itu diajarin ke anak di daerah yang jalanannya masih tanah. Itu kan kurang nyambung ya. Guru nih secara berkelompok datang ke desa bawa alat belajar kayak pustaka jalanan gitu. Jadi ya bukan anak gitu yang ke sekolah, tapi sekolah yang ke anak. Ya karena kita yang bakal jadi penggerak selanjutnya. Gimana coba kalau kita membangun negeri kalau cuma sebagian dari kita yang dapat ilmu layak? Kesenjangan pendidikan tuh nyakitin satu generasi loh, nggak cuma satu daerah. Aku sih setuju ya, tapi ya jangan di atas kertas doang. Kurikulum fleksibel, tapi gurunya masih bingung, sarannya kurang, sama aja dong. Kurikulum merdeka tuh baru bisa jalan kalau pelaksanaannya juga merdeka dari hambatan. Dua-duanya, karena teknologi itu keren banget gak sih? Tapi ya kalau nggak merata, ya makin lebar gak sih jurangnya? Anak kota udah main AI, tapi anak desa masih nyari sinyal. Jadi ya teknologi harus disederhanain sih, biar ramah daerah. Aku setuju banget, tapi kita juga harus jujur kalau nggak semua anak itu punya lingkungan yang mendukung. Makanya sekolah tuh tetap penting asal nggak kaku. Jadi ya harus adaptif, dekat sama kehidupan nyata, dan kreatif. Kalau menurut aku bisa dimulai dari jadi kakak belajar bagi adik-adik di sekitar kita, atau donasiin buku bekas. Jadi nggak harus nunggu kaya atau punya jabatan, karena edukasi itu bisa dimulai dari empati. Dari aku harapannya pendidikan di Indonesia idealnya nggak cuma soal siapa yang paling maju, tapi siapa yang nggak ditinggalin.